Yang pertama, kalau kita mau keluarga kita diberkati Tuhan ya, untuk masa depan kedua mempelai, yang pertama adalah utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kedua mempelai dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kita menemukan rahasia dalam firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan dalam rumah tangga kita. Maka setiap rumah tangga harus mengutamakan Tuhan. Katakan amin. Ya, Allah dan bimbing. Amin. Utamakan Tuhan. Nah, di dalam dunia ini banyak orang bukan mengutamakan Tuhan, tetapi mengutamakan pekerjaan. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan, mencari uang, mencari harta daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu nomor 2. Nanti kalau sudah kepepet, kalau sudah ketemu masalah, barulah Tuhan dipikirkan. Itu yang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, di dunia ini orang banyak khawatir soal makanan dan minuman. Itu berbicara soal ekonomi. Jadi karena khawatir, akhirnya mereka harus berjuang cari uang mati-matian supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan Tuhan mereka lupakan. Itu secara umum yang terjadi sebenarnya itu karena kekhawatiran. Ada orang-orang bekerja dengan sepenuh hati bukan karena khawatir, tapi karena memang rajin. Tapi pada umumnya orang akan berjuang mati-matian untuk keuangan, untuk masa depan mereka, karena dilatar belakangi oleh kekhawatiran. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang makanan, minuman, apa yang akan kamu pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa. Mereka cari dengan latar belakang khawatir tentang masa depan mereka, tidak mengutamakan Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi kamu yang percaya kepadaku, kata Yesus, yang kamu utamakan bukan soal makanan minuman, bukan soal ekonomi, bukan soal uang, tetapi bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan adalah utama, saudara. Karena Dia yang bisa memberikan kita keselamatan. Tuhan adalah yang utama karena Dia yang bisa memelihara kita. Hidup mati kita ini di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Saya punya 2 teman pengusaha, saudara. Saya kaget, matinya cepat banget. Baru berkenalan, ya, baru beberapa bulan, beberapa 1-2 tahun berkenalan. Teman-teman pengusaha ini mati juga. Yang satu, saudara, saya beri contoh. Bagaimana hidup kita ini tidak bisa kita kontrol, saudara. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Walaupun kita sudah berusaha untuk merawat, memelihara, menjaga kesehatan kita, tapi mati hidup itu tidak bisa diprediksi. Satu teman pengusaha di Jakarta, dan saya ketemu dengan Pak Salvin waktu itu. Kami bersama-sama mengunjungi Cirebon karena dia punya villa di Cirebon untuk menghadap view gunung, cantik sekali. Jadi di situ ada kebun buah, di situ ada beberapa pintu rumah, ya, dilengkapi dengan AC. Kemudian saudara, ketika kami ada saran dan dia bercerita, dia akan bangun lagi villa yang lebih besar daripada yang sudah ada. 2 lantai ya, katanya 2 lantai villa yang lebih besar. Karena di sebelah lokasi dia itu milik seorang jenderal, villanya 2 lantai, view-nya menghadap gunung. Ya, kami berkenalan, kami ngobrol soal rencana, soal pelayanan, dan kami pulang. Diantar jemput oleh pengusaha dari Jakarta. Diinapkan di sebuah hotel bintang berapa? 4 atau 5. Dia bayar semua. Nah, setelah itu saudara, waktu berjalan, beberapa bulan kemudian dia pergi pelayanan, menjangkau, dibawa ke daerah Maluku, masuk ke pedalaman. Kemudian dia pulang. Tidak berapa lama saudara, saya dapat kabar teman saya itu sudah meninggal. Saya kaget, cepat sekali dia meninggal. Padahal dia punya rencana untuk bangun villa yang lebih besar. Dia punya rencana untuk menempatkan seorang penginjil atau beberapa penginjil untuk menjangkau Cirebon. Tapi soal hidup,
ternyata bisa singkat. Dia sudah meninggal, dipanggil Tuhan, selesai. Teman saya yang kedua, dia kirimkan saya kopi 20 kilo. Saya tanya, berapa harga kopi sana? Dia bilang ada sekian-sekian. Dia kirim, saya tanya, berapa banyak? Dia bilang tidak usah tanya, Tuhan Yesus yang tanya. Orang yang baik sekarang. Waktu kongres di Bandung, di Bogor sebenarnya. Di Batu Malang. Itu dia sediakan rumahnya, kami menginap. Saya juga dengan Pak Salvinus, kami menginap sama-sama. Apa yang terjadi sekarang? Beberapa hari lalu dia dipanggil Tuhan. Saya tanya sama gembala, kenapa dia meninggal begitu cepat? Dikatakan begini, dia terlalu letih bekerja. Lalu dia pecah pembuluh darah stroke. Dia koma mungkin 11 hari. Kemudian dia dipanggil Tuhan. Baru beberapa hari. Orang yang baik sekali. Tapi ternyata teman-teman dekat saya ini, yang saya kenal ini, soal umur dia tidak bisa tahan. Nah, kalau kita sini banyak umur panjang, puji Tuhan. Tapi teman saya masih muda-muda, lebih muda dari saya sebetulnya. Mereka tidak bisa menguasai hidup mereka. Nah, selalu mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Karena soal umur kita juga tidak bisa menguasainya. Kalau Tuhan bilang pulang juga kita. Bagaimanapun kita berjuang dalam hidup ini untuk makan, minum, usaha, pekerjaan, ekonomi, utamakan Tuhan karena hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kita jangan khawatir sebagai keluarga nantinya, ya. Satu hari sedikit. Silakan kerja keras, kerja smart, bahkan berinvestasi, punya rencana jangka panjang. Tapi ingat, itu bukan utama. Yang utama dalam hidup saudara kedua mempelai, Tuhan dalam hidup. Katakan amin. Ya. Karena kita biar punya rencana jangka panjang, besok Tuhan bilang pulang, game over sekarang, selesai hidup ini. Betul? Itu sebabnya mengapa Tuhan harus yang terutama. Bukan makanan, bukan soal ekonomi, bukan soal pekerjaan, tapi utamakan Tuhan. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu Tuhan, utamakan Tuhan, utamakan firman-Nya, kebenarannya. Bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan? Yang pertama yaitu pelajari firman Allah, baca Alkitab, pelajari firman Tuhan. Itu cara kita mengutamakan Tuhan. Karena kalau kita mau mengutamakan Dia, kita harus tahu keinginannya. Bagaimana kita bisa tahu keinginan Tuhan? Itu tertulis dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu apa yang tertulis? Harus dibaca, direnungkan, dipelajari, baru kita bisa mengerti rencana Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena waktu kita berdoa setiap hari, maka kita menunjukkan kepada Tuhan kita mengutamakan Dia dalam hidup ini. Itu cara kita. Berdoa setiap hari. Jangan berdoa tunggu kepepet, tunggu ada masalah, tunggu sudah kritis, baru berdoa. Bisa terlambat, saudara. Jadikan doa itu gaya hidup kita sebagai bukti bahwa kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, sehingga berkatnya turun atas rumah tangga kita. Bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Yaitu tetap beribadah bersama saudara-saudara seiman kita. Sebab dengan cara kita beribadah bersama saudara seiman, kita dikuatkan satu sama lain, kita terhubung dengan yang lain, kita diberkati dan kita memberkati orang lain. Dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 27. Marilah kita saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Alkitab menjelaskan bahwa kalau kita mau mengutamakan Tuhan dan tetap kuat dalam Dia dan terus menerima berkat Tuhan, salah satunya tetaplah berkumpul beribadah bersama-sama. Sebab kita bukan orang super, bukan hebat dalam arti begini. Ada orang yang berpikir biar saya sendiri saya tetap kuat,
di mana ada ayat mengatakan biarlah kau sendiri, tinggallah sendiri, tidak beribadah bersama-sama dengan saudara seimanmu, maka engkau akan tetap kuat. Sedangkan yang berkumpul aja setiap minggu bisa digodain dan bisa jatuh, apalagi yang cuma sendirian. Itu pentingnya Alkitab mengajarkan bahwa kita harus berkumpul beribadah bersama-sama sebagai keluarga dalam Kristus. Tujuannya untuk saling menasihati, saling mendorong untuk pekerjaan baik. Jadi kedua mempelai tetaplah beribadah kepada Tuhan bersama saudara seiman. Sebab jika tidak, saudara akan jadi lemah. Orang lemah mudah dijatuhkan. Orang lemah mudah jadi murtad. Saya sendiri sudah belajar Alkitab. Saya juga pendeta, tapi saya masih perlu jemaat. Saya perlu orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak bisa hidup sendiri. Kita ini dari lahir perlu orang lain. Betul nggak? Sampai mati pun perlu orang lain, katakan. Sudah mati masih perlu diamankan, perlu dikasih masuk dalam peti, perlu diantar ke kuburan. Betul nggak? Artinya begini, kita jangan berpikir bahwa kita ini bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu orang tua, kita perlu saudara, kita perlu teman yang lain. Kita saling melengkapi, kita saling mendorong untuk pekerjaan yang baik. Itu tertulis dalam Alkitab. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi tips cara-cara bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan. Tetap berdoa, tetap meneliti, memperhatikan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Kita juga berkumpul berdoa bersama-sama dengan keluarga Allah. Kita cari kehendak Tuhan, kita cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, maka yang terjadi adalah berkat Tuhan masuk dalam hidup kita, ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan. Sekalipun kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Tidak ada rumah tangga Kristen yang tidak berhadapan dengan masalah. Masalah adalah makanan kita seharian. Betul apa betul? Selesai satu masalah, nanti ada masalah berikut. Entah masalah yang kecil, sedang atau besar. Yang jelas hidup ini akan berhadapan dengan masalah. Jadi hadapilah masalah. Bukan lari dari masalah. Saya sudah bertemu masalah berkali-kali. Tapi Tuhan mengingatkan saya, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah, selesaikan masalah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi untuk kedua mempelai, Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini cara kita mengutamakan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, kita pikir apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau berkenan kepada Tuhan, lanjutkan. Kalau itu tidak sesuai dengan Tuhan, hentikan. Sebab itu bisa mendatangkan masalah dalam hidup kita. Betul apa betul? Ambil contoh, kita harus membedakan mana kehendak Tuhan atau tidak. Kalau kita sabun ayam untuk dapat uang, kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah usaha saya sabun ayam ini. Buatlah saya menang, buatlah ayam-ayam orang lain kalah semua. Saya mau tanya, saudara bisa membedakan nggak mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan? Jelas bukan kehendak Tuhan ya. Tidak mungkin Allah berdoa, Tuhan berkati ayam sabun saya ini, taji-tajinya Tuhan urapi supaya bisa mengalahkan ayam-ayamnya. Kenapa Allah tidak akan lakukan ini? Karena Allah tahu itu bukan kehendak Tuhan. Itu tidak menyenangkan Tuhan, karena itu namanya judi. Tidak ada penjudi bisa jadi kaya raya sekarang. Penjudi selalu jatuh miskin. Sempat kaya sedikit kemudian ditangkap polisi, jatuh miskin lagi. Nah, saudara lihat bagaimana segala yang kita kerjakan ini, kita harus tahu ini kehendak Tuhan apa tidak. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan dilanjutkan. Nanti jadi masalah, merusak diri kita, merusak keluarga kita. Seperti orang-orang koruptor. Koruptor mungkin berdoa juga, ya Tuhan, izinkanlah saya korupsi. Nanti setelah saya berhasil korupsi 10 miliar, 1 miliar saya sumbang ke masjid, 1 miliar saya sumbang ke gereja, dan 1 miliar saya sumbang ke panti asuhan janda, fakir miskin, dan 7 miliarnya untuk saya Tuhan. Sesuai dengan Tuhan apa tidak? Tidak sesuai, karena korupsi memang dilarang. Korupsi itu merugikan orang lain. Makanya kita harus tahu firman Allah, tahu kebenaran, supaya ketika kita bekerja
Tepuk tangan bagi anak kita. Itu dia. Jadi kedua mempelai, apapun yang kau kerjakan, haruslah pekerjaan itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau jadi penjual miras boleh nggak? Supaya Tuhan berkati minuman alkohol saya laris keras, saya dapat banyak uang, saya bantu orang miskin, bantu pendeta, bantu gereja, bantu masjid. Berkatilah usaha minuman keras ini, ditambah sabu-sabu saya Tuhan, buat laku keras, dapat banyak pelanggan. Sesuai bagian dengan Tuhan? Sudah jelas tidak. Jadi kita tidak perlu melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kiranya kerukunan dalam keluarga mendatangkan berkat Tuhan ini. Kedua mempelai ingat. Dan yang tambahan lain, untuk menjadi keluarga yang hidup rukun, ada tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Saya baca apa yang menjadi tanggung jawab suami istri. Dalam 1 Petrus, ini tanggung jawab suami supaya hidup di keluarganya rukun. Kalau sudah rukun diberkati Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Ini untuk mempelai pria. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Seorang suami yang hidupnya sembarangan, tidak menghormati istri, menyakiti istrinya, kalau dia berdoa, doanya tidak dijawab, doanya terhalang. Nah, ini penting untuk kalian. Kalian mau doa-doanya dijawab? Doa untuk keberhasilan di ekonomi, di pekerjaan, mau kan? Nah, supaya doamu dijawab, jangan kau macam-macam sama calon istri. Katakan amin. Ya. Jangan suka menyakiti istri. Karena kalau istri sakit, sakit hatinya, sakit tubuhnya gara-gara suami, doamu tidak akan terhalang. Banyak orang Kristen tidak tahu ini. Ternyata doa seorang suami juga ditentukan dengan sikapnya terhadap istri. Saya ulangi. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Ini peringatan buat saya. Saya punya istri. Kami sudah hidup cukup lama. Sudah berapa tahun? 30 tahun. Kalau saya mau berbuat jahat, menyakiti istri saya ingat, jangan macam-macam frekuensi. Doamu tidak akan dijawab Tuhan kalau kau hidup sembarangan, tidak menghargai, tidak menghormati, kau menyakiti istrimu. Hati-hati. Kalau saya sempat salah kepada istri, saya harus cepat-cepat membereskan supaya doa saya didengar. Nah, bayangkan kalau kita doa setengah mati, jungkir balik kalau Tuhan akan mendengar kita. Percuma doa-doa kita. Nah, bagaimana tanggung jawab istri? Tanggung jawab istri selalu dikatakan dalam Alkitab menghormati suami-suami. Jadi istri menghormati suami, suami juga menghormati istri. Kita perlu saling menerima. Roma pasal 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Perhatikan, mengaruniakan kerukunan kepadamu. Jadi itulah cita-cita saudara juga. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bagaimana cara kita bisa hidup rukun suami istri? Selain saling menghormati, yang berikut dikatakan saling menerima. Saling menerima. Nah, kenapa perlu saling menerima? Karena dua orang ini berbeda. Berbeda latar belakang, kebiasaan, hobi, ya, perasaannya, emosinya bisa berbeda, cara beremosi, cara berpikir, banyak hal yang berbeda. Tetapi ketika Anda berdua masuk dalam sebuah rumah tangga, maka Anda berdua mulai belajar untuk saling menerima. Sama-sama kedua mempelai katakan, saya mau saling menerima. Ya, itu prinsip di dalam rumah tangga. Kalau tidak mampu saling menerima, itulah awal mula pemicu konflik yang berkepanjangan. Kalau konflik itu berkepanjangan, itulah awal mula pemikiran tentang perceraian timbul.
Dimulai karena tidak mampu saling menerima. Anda berdua memiliki perbedaan, sudah pasti ada perbedaan. Jadi belajar untuk menyesuaikan satu sama lain, bukan saling menyalahkan atau menuntut. Alam tidak bisa memaksa istri berkata, kamu harus sama seperti saya. Tidak bisa. Dia diciptakan Tuhan berbeda. Nanti istri juga tidak dapat berkata kepada suami, kamu harus sama seperti saya. Tidak bisa. Yang namanya diciptakan berbeda. Betul? Bagaimana Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun, ada senior-senior kita di depan, ya. Apakah pernah Bapak Ibu menjadi sama sekali? Tidak akan pernah menjadi sama. Yang perlu adalah penyesuaian. Yang perlu adalah saling pengertian. Yang perlu adalah saling menerima. Yang perlu adalah saling memaklumi. Itu yang diperlukan. Yang perlu adalah saling sabar satu sama lain. Yang perlu adalah saling mengampuni satu sama lain setiap kali terjadi konflik atau rasa ketidakpuasan. Saling mengampuni, saling menerima. Itu terus yang harus kita kerjakan dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang rukun. Katakan amin. Rumah tangga yang diberkati Tuhan, ada kedamaian. Tidak terjadi perang antara seperti Iran dan Irak misalnya. Tetapi ada damai sejahtera, saudara. Bukankah setiap kita yang berkeluarga, kita punya cita-cita hidup damai, hidup tenang, hidup rukun? Betul? Nah, saya sudah berikan kepada saudara tips-tips dari firman Tuhan tadi. Saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling mengampuni adalah minyak pelumas dalam rumah tangga kita masing-masing. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi stok minyak itu harus selalu ada. Kalau tidak, atau kita mengalami krisis pengampunan, kita mulai lebih mudah marah, kita mudah sakit hati, lama baru bisa selesai sakit hatinya, kekecewaannya lama baru bisa selesai. Itu namanya krisis kasih, krisis pengampunan. Disitulah rumah tangga hilang damai sejahtera. Itu dia. Karena krisis. Itu mobil saudara, berapapun banyak, berapapun cc-nya, berapapun harganya, kalau tidak ada minyak, bro, diam di tempat. Atau kalau mobil elektrik, kalau tidak ada power dari listrik, diam di tempat. Kenapa? Sebab minyak itulah yang menjalankan, atau listrik itu yang menjalankan mobil. Rumah tangga kalau sudah hilang stok pengampunan, stok saling menerima, ya, stok kesabaran habis, rumah tangga itu jadi berat. Akan lebih mudah saling melukai, akan lebih mudah saling membenci, dan ujung-ujungnya minta cerai. Kedua saudara sudah dengar firman Tuhan, itu tidak akan terjadi. Amin. Saudara akan terus saling menerima, saling sabar, saling mengampuni, memaklumi satu sama lain. Itu adalah minyak pelumas dalam perjalanan rumah tangga saudara. Amin.